Ya, Ahung, Paralun. Eh, kita sudah di episode ketiga, vlog Maos, resensi buku bahasa Sunda. Kali ini kita akan meresensi satu roman karya Deka Ardiwinata, judulnya Baruang Kanu Ngarora. Baruang Kanu Ngarora, kalau di bahasa Indonesia kan racun bagi kaum muda. Nah, novel ini sangat unik karena dianggap sebagai novel pertama dalam bahasa Sunda. Terbit tahun terbit Diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1914. Sebelumnya bentuk sastra Sunda tuh eh, biasanya berupa wawacan. Wawacan tuh satu karya sastra yang dibentuk atau terdiri dari pupuh yang merupakan eh, satu bentuk budaya Jawa sebenarnya. Pupuh sendiri ada kurang lebih jumlahnya 17 pupuh. Jadi dalam wawacan itu eh, digunakan eh, pupuh-pupuh tertentu untuk melukiskan satu peristiwa yang diceritakan dalam bagian tersebut. Misalnya itu untuk pupuh Asmarandana itu biasanya digunakan untuk menggambarkan eh, kisah percintaan seperti itu. Contoh wawacan biasanya ada beberapa yang terkenal, yaitu salah satunya tuh Wawacan Purnama Alam karya Raden Haji Muhammad Musa, Kepala Pengkulu Limbangan atau Garut. Nah, ketika tahun 1914 terbit novel atau roman pertama yang strukturnya merupakan struktur kisah karya sastra yang mendapat pengaruh dari Barat atau Eropa. Ya, dimulai untuk novel bahasa Sunda itu dimulai dari terbitnya Baruang Kanu Ngarora karya Deka Ardiwinata tahun 1914. Balai Pustaka sendiri merupakan dimulai dari satu komisi yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1908. Nama komisinya tuh Komisi Bacaan Rakyat, Komisi for the Inland School and Volkslecture. Ya, secara bebas diartikan sebagai Komisi Bacaan Rakyat yang tugasnya menerbitkan karya-karya, diantaranya tuh penerbitan karya-karya cerita rakyat dari berbagai daerah. Jadi tidak cuma dalam bahasa Sunda sebenarnya, ada bahasa Melayu dan bahasa Jawa atau bahasa-bahasa daerah lainnya. Komisi ini kemudian menjadi kantor bacaan rakyat pada tahun 1917 atau kantor for the Volkslecture atau yang lebih dikenal sebagai Balai Pustaka. Karya-karya yang diterbitkan oleh Balai Pustaka lainnya itu dalam bahasa Melayu, diantaranya itu tahun 1918 dan 1920 itu ada Si Jamin dan Si Johan serta Ajab Sengsara karya Meralis Siregar. Tahun 1920 juga ada penerbitan karya Marah Rusli yang judulnya Siti Nurbaya. Penulis Baruang Kanu Ngarora sendiri yaitu Deka Ardiwinata pada saat menulis roman ini dia bekerja dengan jabatan sebagai
redaktur bahasa Sunda di Balai Pustaka. Dia bekerja sejak tahun 1911. Sebelumnya background atau latar belakang Deka Ardiwinata tuh seorang guru yang kemudian diangkat jadi redaktur bahasa Sunda di Balai Pustaka. Sepak terjang Deka Ardiwinata lainnya yang perlu digarisbawahi itu dia merupakan salah satu ketua awal Paguyuban Pasundan sekitar tahun 1914. Untuk karyanya Baruang Kanu Ngarora seperti ini. Ini sih terbitan baru, terbitan tahun 2013, diterbitkan ulang oleh penerbit Kiblat. Karya Deka Ardiwinata lainnya tuh diantaranya yang sudah dialih bahasakan jadi bahasa Indonesia, yaitu buku ini Tata Bahasa Sunda, yang judul aslinya adalah Elmuning Sunda, diterbitkan oleh Balai Pustaka juga tahun 1916. Deka Ardiwinata sendiri nama kepanjangannya itu Daeng Kanduruan Ardiwinata. Secara nama bisa dilihat latar belakang keluarganya itu sebenarnya dia punya darah bangsawan Makassar. Ayahnya tuh Baso Daeng Pasau atau Daeng Sulaiman, merupakan bangsawan Makassar yang dibuang ke Bandung. Dia kemudian menikah dengan perempuan Menak Sunda atau bangsawan Sunda, namanya Nyimas Rukmi. Ketika ayahnya pulang kembali ke Makassar, Deka Ardiwinata kemudian dititipkan pada ibunya dan dibesarkan dalam lingkungan budaya Sunda gitu. Kemudian setting Baruang Kanu Ngarora tuh kalau sebenarnya setting tahunnya tuh bisa ditemukan